Budaya. Namo Buddhaya. Mungkin hari ini saya ingin bicara dengan Ibu karena sebagai peserta meditasi, boleh cerita sedikit dari siapa namanya dan asalnya dari mana? Saya Rostina. Saya asalnya dari Gunung Stoli, Pulau Nias. Itu daerah Sumatera Utara. Pokoknya terpencil, cukup terpencil di sana. Profesi saya selama ini saya jadi dokter umum. Seorang dokter ya. Terus dokter sudah berapa lama ikuti retret meditasi ini? Saya ikut retret ini dari April 2013. 2013? Iya. Jadi sampai sekarang belum pulang-pulang? Oh, 3 bulan pertama saya pulang. Jadi setelah 3 bulan saya pulang, kemudian saya 7 bulan, saya pulang 1 bulan, terus balik lagi 7 bulan, terus saya pulang lagi sebulan, balik lagi. Sampai sekarang? Saya udah pulang, saya pulang 3 kali sih. Sekarang ini saya terakhir kemarin datang itu akhir November. Sampai sekarang belum pulang. Belum pulang ya? Iya, udah hampir 10 bulan ya. 10 bulan ya? Iya. Apa yang Bu Dokter rasakan setelah mengikuti latihan meditasi ini? Oh, terus terang saya ikut meditasi ini sebelum di sini saya udah pernah beberapa ikut latihan meditasi di beberapa tempat. Cuman terakhir saya ketemu sama Yang Mulia Bante Gunasiri, ikut teknik Vipassana ala dia. Di situ saya merasa jauh lebih maju ya, lebih mantap. Jadi makanya saya bisa langsung betah 3 bulan. Awalnya sih cuman mau coba seminggu doang. Bu Dokter untuk ini. Ada teknik khusus yang diajarkan Bante Gunasiri yang Bu Dokter dapatkan berbeda dari tempat yang lain? Iya. Dan itu membuat apa sehingga merasakan sesuatu hal apa perubahan sehingga Bu Dokter bisa begitu sangat betah untuk melanjutkan terus di sini? Ya, pertama kali saya ketemu sama Bante Gunasiri itu saya cuman sitting di peak. Itu pada waktu itu situasinya itu saya sangat ngantuk, cuman karena kebetulan saya datang ke sini sebenarnya menemani teman. Jadi teman saya ajak untuk cari guru-guru meditasi, katanya kita coba sama Bante Gunasiri. Jadi kita janjian ketemu sama Bante Gunasiri di peak. Di peak itu dibagi dasar samadhi. Itu saya cuma tahu tahap itu kan sama Yang Mulia Bante Gunasiri kan dia pakai sistem tahapan ya. Saya cuma tahu tahap 1 doang. Jadi ubun-ubun tancap tulang ekor itu. Situasi sangat ngantuk, saya bisa melewati 1 jam tanpa terasa. Jadi di situ saya merasa sangat luar biasa. Hanya pakai tahap 1 doang, hanya tahu tahap 1 tahapan saja, baru tahu praktekkan langsung. Saya kok sudah bisa duduk sampai 1 jam. Biasa itu paling duduk beberapa menit, pikiran sudah melayang kemana-mana. Tapi ini begitu kita asik di sistem tahapannya, itu rasa ngantuk langsung lenyap. Jadi bisa ini, kemudian makanya setelah itu kan saya lanjut di Bakom sini. Jadi ikut Bante naik ke Bakom. Di situ Bante kan sarankan 3 posisi ya untuk meditasi. Jadi kita berdiri, duduk, dan jalan. Selama ini kan kalau kita belajar meditasi kan cuma ada metodenya duduk dan jalan doang. Ini ada metode berdiri. Nah disitulah saya coba berdiri. Awalnya memang susah. Awalnya saya cuma tahan 20 menit. 20 menit buka mata, ya baru 20 menit. Padahal target kan 1 jam. Jadi saya tutup mata lagi. Bentar lihat jam lagi, ya 40 menit. Tapi sakitnya sudah luar biasa. Nggak tahan sakit. Akhirnya saya berhenti, interview sama Bante. Bante bilang harus 1 jam. Coba sesi berikutnya 1 jam. Tapi sakit tidak hilang. Tapi kan kita lapor sama Bante. Bante sudah 1 jam. Sakit hilang nggak? Enggak Bante, harus sampai lenyap. Padahal sudah menderita sakit luar biasa. Tapi saya coba ini lagi, karena kan kita kan tekad apa maksudnya, kan penasaran juga kenapa harus sampai lenyap ngamatin sakit itu, kenapa harus lenyap ya kan, kita kan penasaran apa maksudnya Bante ini kok sepertinya, kalau kesan pertama kan kok sepertinya menyiksa ya, kita harus mengamati rasa sakit itu. Tapi setelah itu saya lanjutkan meditasi berikut itu sampai benar-benar lenyap. Setelah lenyap, saya meditasi berikutnya lagi, sakit itu nggak muncul.
Di situ saya baru lega. Oh, berarti kalau kita mengamati sakit itu sampai lenyap, berarti dia nggak akan muncul lagi. Nah, di situ kemudian dengar penjelasan dari Bante kan, itu kan katanya satu karma lenyap. Kalau kita berhenti sebelum rasa sakit itu lenyap, dia akan masuk ke bawangga lagi, ke alam bawah sadar lagi, dan itu suatu saat dia akan keluar lagi. Jadi kita tersiksa lagi, ya kan? Jadi itu juga sakit itu muncul biasa karena ada kelainan fisik kita, mungkin belum bisa terdeteksi oleh dokter, tapi itu karena ada kelainan fisik kita, makanya bisa timbul rasa sakit itu. Penjelasan dari Bante seperti itu kan. Nah, sejak saat itu setiap kali saya meditasi, saya berusaha kalau mengamati sakit nggak mau rugi istilahnya. Jadi selalu berusaha mengamati sakit itu sampai sakitnya lenyap. Jadi meskipun berapa jam saya akan ladeni, pokoknya saya nggak mau menderita kedua kali. Jadi lanjut 2 jam masih puncak rasa sakit, masih sakit. Ya saya ada keinginan berhenti, itu pasti ada kan. Kita setiap kali pasti mau berhenti. Ya namanya kita menderita ya. Cuman kita pikir lagi, ini kan memang karmanya saya. Kalau saya nggak ini sekarang, bisa-bisa nanti aku keluar dari Bakom sini kecelakaan atau apa, pas kebetulan kaki yang sakit, bisa aja nanti kakiku patah, lumpuh atau apa kan. Nah, karena berpikir seperti itu, otomatis kita semangat lagi. Kadang-kadang sangat sakit luar biasa, sudahlah, ada keinginan kita untuk berhenti. Besoklah kalau kamu sudah lebih kuat baru coba lagi. Cuman pikir lagi, besok saya harus mencoba lagi. Umpamanya sudah 2 jam berlalu, besok saya masa harus mengulang 2 jam lagi untuk menderita sakit yang sama. Jadi berpikir seperti itu, kita semangat bisa timbul. Jadi begitu, daripada rugi nanti 2 jam. Kadang-kadang kita sudah nahan sakit 3 jam, 4 jam, 5 jam. Sudah sangat sakit, sudah besok mau menderita 5 jam lagi, besok mau menderita 6 jam lagi. Seperti itu akhirnya kita bisa melewati itu, menahan sakit itu bisa seperti itu, bisa berjam-jam. Jadi selama ini Bu Dokter, apa yang paling dirasakan, paling berkesan setelah latihan meditasi segini lama? Segini lama banyak penyakit saya yang sembuh, terus terang. 3 bulan saya pertama di sini, 3 bulan pertama, dalam 3 bulan pertama itu dulu saya kalau namaskara itu sering kram di perut. Jadi suatu saat mungkin entah minggu ke-7 atau ke-8 saya di sini, itu saya pas namaskara itu langsung kram kan, saya langsung berdiri. Terasa di sini ada satu benjolan. Jadi ada benjolan di perut sebesar telur ayam begitu kan. Jadi kan saya mendengarkan kata orang kan, meditasi itu bisa menyembuhkan penyakit. Pikir saya, ini kan saya lagi meditasi, mungkin kesempatan saya untuk menyembuhkan ini. Pikir saya seperti itu. Jadi saya pakai tahapan yang diajarkan Bante, tahap 1, 2, 3, saya ulang-ulang terus. Sambil saya merasakan di sini, kok benjolannya makin lama makin kecil. Makin kecil, akhirnya sampai hilang. Situ saya tidak terasa, itu kan baru awal-awal ya. Saya nggak terasa berdiri 3 jam loh. Saya sampai luar biasa melihat jam, loh saya sudah berdiri 3 jam, terus benjolannya hilang. Terus saya namaskara kan, selesai sudah hilang kan, saya namaskara, berhenti kan, saya namaskara lagi, loh sudah nggak kram. Sampai sekarang saya ini namaskara sudah nggak pernah kram lagi. Jadi itu luar biasa. Kan profesi dokter nih, nggak tahu penyakit apa itu? Ini kan terus terang, ini daerah sebenarnya itu daerah pankreas ya. Daerah di sini itu adalah daerah pankreas, dan itu saya khawatir sebenarnya itu bisa aja pankreatitis akut atau kanker pankreas. Soalnya ada sepupu saya juga kena kanker pankreas. Cuman kan itu kan sampai saat ini kan nggak ada obat. Jadi saya nggak berani periksa. Terus terang saya dokter, tapi saya nggak berani memastikan itu apa. Saya nggak berani periksa, takut menerima kenyataan. Jadi karena kita sudah tahu penyakitnya juga, kita nggak tahu obatnya. Obatnya kan belum ditemukan sampai saat ini. Jadi toh sama aja. Jadi daripada kepikiran, jadi selama ini ya saya tahan aja. Jadi istilahnya kalau kram ya saya pertahankan aja seperti itu. Jadi memang seperti itu. Jadi dokter kan tidak selamanya harus ini ya. Iya, makanya sudah curiga, tetapi kan curiga dipastikan juga sudah tahu kenyataan itu apa. Obat belum ada sampai saat ini kan, tidak semua penyakit kan ditemukan secara kedokteran ya. Tapi meditasi itu luar biasa. Dia bisa menyembuhkan aku, sangat luar biasa. Sejak situ aku punya tekad, aku akan pulang, aku harus balik lagi ke sini untuk ininya. Rencana dokter mau pulang dulu atau mau tetap di tempat latihan meditasi ini? Ini kan terus terang kalau keluarga kan masih
tidak setuju kalau umpamanya untuk saya, iya belum mendukung. Jadi khusus untuk latihan saja mereka masih memperbolehkan. Jadi untuk sementara ya saya latihan, paling sekali-sekali dipanggil pulang ya saya pulang gitu saja. Tapi untuk rencana saya sih untuk kedepannya sih rencana sih akan tetap latihan sampai ya cita-cita umat Buddha kan mencapai nibbana ya. Ya syukur-syukur kita bisa dapat. Jadi ya, dan ini mungkin ada pesan buat teman-teman barangkali apa yang Bu Dokter rasakan ini mungkin mereka bisa mungkin menikmati atau ada hal-hal yang lain mungkin disampaikan. Ya saya harapan saya ya terutama khususnya mungkin sama umat Buddhis ya, karena kita kan ini, tapi kalau bisa sih untuk semua makhluk lah semua ini ya. Terus terang pertama kali yang memotivasi saya mau latihan meditasi itu saya ada baca buku satu, Kehidupan Mulia Ini. Itu di buku itu dikatakan bahwa kita lahir sebagai manusia itu sangat luar biasa, sangat beruntung dan sangat mulia, apalagi kalau kita itu bisa ketemu dengan ajaran Buddha. Ya, kita bisa mempraktikkan ajaran Buddha dan kita bisa mencapai tingkat kesucian itu hanya pada saat lahir sebagai manusia. Dan untuk lahir sebagai manusia, kalau kita sudah lahir di alam rendah, itu di buku itu dikatakan, itu katanya di sutta itu ada dikatakan bahwa ibarat seperti penyu buta di samudera yang luas yang berusaha memasukkan kuk itu seperti gelang itu ke lehernya, yang muncul 100 tahun sekali, itu jauh lebih mudah bagi penyu tersebut daripada kita untuk lahir jadi manusia. Nah karena itu saya pikir saya sekarang ini ya umur saya sudah cukup lumayan ya, cuman ya mumpung masih hidup, pikir saya mungkin sisa hidup ini saya usahakan untuk memanfaatkan menggunakan kesempatan saya lahir jadi manusia ini untuk mencapai kesucian. Karena katanya untuk mencapai kesucian hanya lahir sebagai manusia. Kalau kita lahir di empat alam rendah ya, 4 alam rendah, alam neraka, alam setan, alam itu alam peta begitu, itu semua alam binatang, kita itu kemungkinan untuk lahir untuk mencapai tingkat kesucian itu mungkin sangat kecil dan mungkin sangat sulit ya untuk itunya. Dan lahir di alam dewa pun seperti itu karena sudah mabuk kesenangan kan, jadi otomatis untuk berlatih kan juga tidak ini. Jadi hanya satu-satunya di alam manusia itu. Nah kebetulan kan kita sekarang lahir jadi manusia, katanya tidak cacat. Itu pasti akan bisa. Kalau kita lahir jadi manusia, tidak cacat, tidak pernah membunuh orang tua, melakukan garuka karma, itu kemungkinan kita mencapai tingkat kesucian itu ada, katanya. Nah, karena saya sudah punya itu, ya lahir manusia, iya, organ ini kan tidak ada yang cacat ya. Kemudian kan tidak pernah membunuh orang tua itu. Kemudian kita ada ketemu guru, ya, ketemu dhamma, belajar, ya, ketemu guru. Kemudian ada tempat ini yang untuk disediakan. Nah kenapa saya nggak manfaatkan? Pikir saya kan itu kan sungguh bodoh ya kalau kita sia-siakan ya untuk ininya. Makanya saya bisa betah di sini, tetap latihan di sini. Jadi harapan saya umat-umat yang lain ya kalau merasa ini membangun hidup lebih baik ya, ya minimal kalau tidak mencapai kesucian pun kita minimal kan sudah memupuk karma baik, karena ini kan bekal yang kita bawa untuk kehidupan kita berikutnya. Karena kalau yang lain-lain itu kan semua kan kita akan tinggalkan punya ya. Ya baik keluarga, harta benda, status apa segala macam itu pasti kita tinggalkan pada saat kita meninggal. Tapi yang kita bawa itu setiap saat adalah karma kita ini. Makanya kalau bisa usahakan, yang penting sebenarnya kemauan sebenarnya. Kalau ada kemauan pasti bisa. Banyak orang bilang parami saya tidak cukup, ini saya tidak cukup. Tetapi sebenarnya kalau prinsip saya, kalau kita ada kemauan kita pasti akan bisa. Jadi harapan saya ya semoga semua orang itu bisa memanfaatkan tempat latihan ini. Jadi tempat ini kan sudah dibangun khusus sama Bante ya. Kemudian apapun disediakan, kebutuhan-kebutuhan juga disediakan, kebutuhan yogi semua disiapkan. Kita cuma diharapkan cukup untuk latihan saja. Kenapa kita tidak manfaatkan benar-benar? Jadi harapan saya semoga mereka bisa memanfaatkan juga. Baik, seperti itu. Ya. Mudah-mudahan dokter bisa tercapai apa yang ya, sadu.